Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma yang ulun hormati Ibu pengurus pengajian beserta jajarannya, yang kita muliakan bersama bapak-bapak yang berdiri di hadapan kita ini. Alhamdulillah beliau ada tadi Pak Silvi yang mau jilat. Nah, Pak Silvi Alhamdulillah yang berapa Pak? Yang ke-84. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu pengajian yang ulun banggakan dan ulun muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berhadir, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuazanah di Masjid Mini Asmaul Husna. Alhamdulillah semuanya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita sampai ke sini. Jadi tidak hanya Isra Mi'raj, kita pun diperjalankan dari rumah ke sini. Tentunya dengan tulus, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, beliau adalah uswatun hasanah, beliau adalah orang yang patut kita contoh dan kita teladani. Begitu juga dengan para sahabat dan kerabat beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ulun hormati, baru kita mendengar tadi pengumuman yang tidak disangka-sangka. Ada keluarga dari sahabat kita, saudara kita, saudari kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita sudah doakan tadi, kita sudah kirimkan Al-Fatihah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau adalah husnul khotimah. Beliau akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal pun akan mendapat kesabaran dan ketabahan. Karena kita semua pun akan menyusul. Kita tidak tahu kapan waktunya, besokkah, hari inikah, masih setahunkah, 2 tahunkah, sampai kapan kita tidak tahu. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita diberitahu oleh Allah, ibu-ibu, bahwa kita ini akan meninggal seminggu lagi, kira-kira kita habis, kita sedekahkan harta di rumah itu. Kita masuk baju yang bagus-bagus, pakaian yang bengkeng-bengkeng gitu. Ada kita simpan, kita beriakan doa. Andaikan kita tahu bahwa kita meninggal seminggu lagi. Tapi semua itu Allah rahasiakan. Masalah umur, masalah jodoh, masalah rezeki, dan juga takdir Allah semuanya yang mengatur. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, atau bertepatan tepat banget tanggal 23 Januari 2025. Ngambil wae mencari nafas lah. Biasa tuh bergelincir terus di tanggal-tanggal itu. Tapi nanti di akhir pasti akan beda. Kenapa?
Karena bulan Arab itu paling banyak 30, paling banyak, dan malah lebih banyak 29. Nah jadi kalau kita kan ada 31 Januari, ini 31, berarti nanti tanggal 30 sudah berpisahan kita dengan bulan Arab ini, balain lagi. Nah jadi kalau andaikan sama, nyaman dua mengatakan, bila ditanya akan-akan, nah bulan Arab tanggal berapa? Dinyatakan, oh 23 mak. Nah sudah habis tanggal 30, bisa ingat lagi nih bulan Rajab. Habis Rajab apa ibu-ibu? Saban. Kemudian Ramadan. Coba Bu, sebulan sekian hari aja lagi kita nih. Kalau Allah memanjangkan umur kita, Allah menemukan kita insya Allah pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana kebenaran Al-Quran sesuai dengan tema yang ibu-ibu buat. Kebenaran Al-Quran kepada Isra dan Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang barangkali tidak diterima oleh akal. Mukjizat ini, mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mendapat mukjizat Isra dan Mi'raj ini. Orang dari Mekah ke Madinah aja saat ini naik mobil aja 4 jam lebih, 5 jam. Ini beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang saat ini mereka sudah merayakan kemerdekaannya di Palestina. Tapi walaupun dia merdeka, masih ada aja lagi serangan-serangan itu. Mari kita doakan saudara-saudara kita di sana. Saya boy kalau melihat TV itu Palestina itu nalih itu bahkan channel lain, bukan tidak mau melihat, kada sampai hati melihat anak-anak kecil yang dibunuh, yang diapa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan betul-betul ini adalah gencatan senjata yang betul-betul merdeka gitu. Sudah hari ini gencatan senjata malamnya ditembak gila. Dan mudah-mudahan terus gitu kita doakan aja. Kasihan ya Allah. Kadang-kadang kita melihat kita banyak di buangan buang di sana mencari selitar airnya sulitnya luar biasa. Kita mandi mungkin setengah tajau mandi aja setengah drum. Kita syukuri itu. Ujar Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kata Allah, kalau kamu kufur, tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Makanya apa aja kita syukuri, Mbak. Kita tawa nukar baju, alhamdulillah. Kita tawa nukar amas, alhamdulillah. Kita tawa nukar sepatu, alhamdulillah. Syukuri itu. Allah akan tambah kalau kita itu bersyukur. Tapi bukan berarti mau membangga-banggakan. Bukan berarti karena ini pengajian ini hendak menampakkan yang ada kita pakai. Bukan itu niat kita. Karena niat kita adalah lillahi ta'ala. Ibu berniat dari rumah mau datang ke Masjid Mini Asmaul Husna ini sudah dicatat oleh Allah. Niat aja. Belum lagi sampai ke sini. Niat aja sudah 1 pahala yang diberikan oleh Allah. Sampai ke sini 10 pahala yang diberikan oleh Allah. Ketemu lagi dengan kawan-kawan silaturahim. Ujar Rasul, barang siapa yang minta ingin panjangkan umurnya, minta Pak banyakkan rezekinya, hubungkanlah tali silaturahim. Ini silaturahim namanya. Mungkin sampean kada kau barang masuk ke rumah si Asi. Nah hari ini berdapatan dengan ini ulun dapat dengan murid ulun. Nah jadi kalau dipikir ini murid ulunnya ini bagi dia ulun sudah tua banyak basi cucu. Nah, ini murid-murid ini yang sudah berhasil, alhamdulillah, bahagia rasanya. Karena apa? Karena amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan, apabila diamalkan itu akan bertambah. Nah, makanya ibu-ibu kita ini adalah Allah berikan sudah kesehatan. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, kita syukuri hal seperti itu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, bapak yang berbahagia, mohon maaf bukan menggurui kita ini, tetapi kita hanya saling
sharing, saling bertukar pikiran, saling kita mengingat-ingatkan saja. Kenapa jadi ada peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram Rasul itu ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke atas lagi ke Sidratul Muntaha. Waktunya hanya sekejap. Bagi orang yang tidak punya keimanan yang kuat, tidak percaya. Masa hanya sekejap kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa langsung lagi ke Sidratul Muntaha. Itu orang yang tidak punya keimanan yang kuat. Apa bedanya seumpamanya nih, saya mau ke Jakarta. Di koper saya itu ada samut. Masuk nih samut. Sampai saya ke Jakarta. Jadi samut ini dia menyombongkan diri. Kawan-kawan, aku nih dari Palangkaraya ke Jakarta. Jadi ujar kawannya, merampok jangankan ke Jakarta, hingga berjalan 10 meter aja berapa waktunya, apalagi ke Jakarta. Nah, artinya apa? Dia sampai ke Jakarta, dia masuk di koper saya. Saya dari Palangkaraya ke Jakarta, kebawalannya. Nah, itu balik lagi kita ke Palangkaraya nih, sampai kita sembunyi gue. Misalnya, pakai salahnya kayak itu. Banyak yang tidak percaya. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak yang tidak percaya. Maka orang yang pertama mempercaya itu adalah Abu Bakar. Sehingga sahabat Nabi Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq artinya orang yang membenarkan peristiwa itu. Itu mengangkat keimanan kita. Kalau kita tidak ada punya keimanan yang kuat, pasti kita tidak akan percaya. Sama dengan kita sholat, Bu. Kalau kan oleh-oleh dikit langsung aja ya, saya tidak akan bicara tentang sejarah Isra Mi'raj. Mungkin kita sudah hafal, sudah sekolahan diajari buat, ya kan? Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima 50 salat, turun lagi, itu kan kita hafal aja sudah itu. Intinya terakhir itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau kita betul-betul ingin kontak kepada Allah, diterima doa-doa kita kepada Allah, maka jangan lupakan sholat 5 waktu. Sama hanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita mau menelpon, sampai menelpon saya, satu aja kurang nomornya, kira-kira nyambung apa tidak? Tidak. Lalu telepon Allah Ta'ala itu seperti apa nomornya? Nomor berapa? Ayo, biar hitung teleponnya. 2. Mulai Pak. 3. Jadi telepon Allah Ta'ala kita mulai zuhur, Bu. Kalau mulai zuhur berapa? 4. 3. 2. Nah, udah hafal, Bu. Ampun, 1 aja tak tinggal, 2 tak tinggal nih. Subuh ada nyambung, Bu. Biar sampean berdoa kayak apa aja ada nyambung. Nomornya salah. Biar dia menelpon dulu, tak tinggal 1 huruf aja. Telepon yang Anda tuju. Nah, kan pasti kayak gitu. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Berapa tadi telepon salah? 4. Kalau itu mulai subuh ya. Mulai subuh boleh. Kalau mulai subuh 2, 4, 3, 4. Dasar aja biar mulai apa? Yang penting 5 dan sholat itu yang wajib, Bu. Belum lagi yang sunnah, ba'diyah, qobliyah. Kalau kita bisa melakukan itu, lakukanlah yang sunnah. Bahagia rasanya buat orang yang sudah melaksanakan sholat. Itu Allah kali Rasul. Kalau kita menganggap Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul kita, maka sholat jangan ditinggalkan. 5 kali sehari semalam tuh. Jangan belang-belangan, apalagi belang kambingan. Ini sholat kayak mulai bani sepuh enak, mana pas buka anak tuh nah. Dikata pas buka anak udah pajal orang banjang. Nah ada orang bani sepuh. Sembahyang nih sepuh, nah lain gak disembahyang. Bahkan nisfu tupak sudah. Karena ada takwa menyatakan siapa yang sholat pada malam nisfu Sa'ban
maka dosanya diampuni setahun yang lalu. Wah, kuat ya, itu fatwa Bu. Salah itu Bu. Nisfu Sa'ban itu tidak ada, sembahyang nisfu itu tidak ada. Tidak ada sembahyang nisfu Sa'ban. Coba nanti biar 15 Sa'ban ada sembahyang nisfu Sa'ban. Yang ada itu mungkin sholat hajat, sholat tobat, sholat yang lain tidak ada. Sholat nisfu Sa'ban itu cuma itu nisfu itu artinya setengah. Sa'ban itu bulan Sa'ban, jadi setengah bulan Sa'ban 15 Sa'ban. Nah lalu disebutlah nisfu Sa'ban. Jadi jangan aku sembahyang menunggu sembahyang nisfu Sa'ban, tidak ada sembahyang nisfu Sa'ban. Nah jadi hati-hati kita kadang-kadang ya, kadang-kadang kita mendengar ilmu itu adalah ilmu turut-turutan, taklid, tapi taklid buta. Ujar nenek,ku kayak ini, ujar kayak itu. Kan zaman hari gitu Bu. Apabila sholat misalnya ada gerhana matahari, syurganya kita disunahkan untuk sholat sunnah gerhana. Sidin ini sibuk memapai rumah lawan kampung tawar, menyatuki pohon-pohon yang ada berbuah. Nah, kenapa sekali ditanya, kenapa nih itu nini bahari dah itu ujar Sidin? Nah, karena ilmu yang kada tahu kisahnya. Padahal kita itu disunahkan untuk sholat gerhana 2 rakaat. Saya sholat gerhana. Nah, ini bisa kada tahu nih sholat gerhana. Sholat gerhana itu beda buat dengan sholat sunnah yang lain. Habis kita ruku, kita berdiri lagi, baca Fatihah lagi. Jadi rukunya itu 2 kali. Kayak apa hendak bisa? Ya belajar. Kamu kada belajar kada bisa. Jadi orang-orang tua bahari itu sibuk kalau gerhana itu. Nih, kami di rumah. Ulun gue suah anak kuning ini di Banjar. Ujar ulun, apa nih? Jadi mapai rumah ini nah. Ujar Sidin apa? Supaya ujar Sidin rumah kita nih kada kebakaran. Iyalah nih, ini aja Sidin. Ujar siapa? Ujar Nini Datu Bahari. Itu kan ilmu ujar tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlihatkan kada balawas lah istilahnya. Rumah Sidin itu kebakaran. Lalu ulun tak tunai naon Sidin. Oh nenek Sidin masih hidup. Semalam ya masih hidup karena tidak lagi. Maka ujar dia waktu kita memapai rumah ini semalam ada kebakaran. Jadi kebakarannya rumah dia. Apa jawab Sidin? Iya Sidin, itu kebakarannya mulai di wadah orang, bukan di rumah aku. Nah, ulun mah mendengar kayak itu, karena kawal lagi ibu ay. Allah ulun sudah kebakaran di rumah Sidin bukan dari Sidin, tapi di rumah orang. Ikutlah Sidin. Kadang-kadang itu besar. Jadi kalau kayak itu boy kalau bisa dijawab lagi, amu kita jawab kita kalah juga. Nah, sama dengan kita dengan orang tua. Orang tua kita nih boy 2 macam. Amun kada Sidin mangalilu, panjang hitamnya setengah mati. Sensitif banget boy, karena kalau salah sedikit, maka bila Sidin manyangit ini dari A sampai Z, mulai kita lahir tuh nanti disahin Sidin sudah. Apabila kita ini menyahuti, kita dosa boy. Makanya kalau orang tua kita angka itu kan keluarga anggap aja radio rusak di rumah. Supaya jangan tersanti. Apabila kita itu masuk belum lagi belum habis Sidin mama ini, kita kadang-kadang itu tetap ada Sidin mama ini. Marah-marah itu tetap, kita keluar itu tetap ada Sidin. Belum lagi masuk tiap-tiap itu babulin lagi dari A. Makanya dikutip aja bila pindah masih aja jangan masuk dulu. Bila Sidin pindah barang naik masuk ya aman. Karena kita ini 2 buah. Kita ini nanti kita kada tahu apakah kita ini masuk yang pikun, apakah kita ini masuk orang yang sensitif pemarah. 2 orang tua ini kada bisa salah sedikit boy, salah terus. Kalau orang pikun itu dia kembali lagi kepada anak-anak. Jangan bingung kalau Sidin minta gendong, kalau Sidin minta ayun, kalau Sidin minta suapin makan, karena dia kembali lagi kepada anak-anak. Itulah kita sebagai anak mengabdi kepada orang tua seperti itu. Malah di Al-Quran dikatakan jangankan orang tua kita sesama muslim, yang non muslim pun orang tua kita sudah tetap bukan taat sih,
hormat. Kalau taat kan kita tidak mengikuti ajaran beliau, kita hormat tapi kita tidak mentaati. Yang non muslim aja orang tua kita seperti itu, apalagi sesama muslim. Karena yang namanya orang tua, ya Allah Bu, alhamdulillah kalau sampai masih ada punya orang tua, itu adalah surga baikul, surga hidup-hidup. Tinggal kita aja lagi bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, doakan kita. Jadilah kita anak yang soleh dan solehah. Karena tanpa beliau kita tidak ada. Begitu juga kita dengan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita itu setiap sholat semoga dia menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti. Itu doa kita. Kita bisa nggak mengendalikan emosi? Jangan sampai ujar orang Banjar itu menyimpahi lawan anak. Bungol ikan di hujan. Nah, ternyata anak bungol. Sekali sudah bungol. Bungol aja 2 kali, tambah bungol sama itu sama Husna 99 kali. Tak kumpul, cucuk kalau anaknya memang bungol alias tambuk aja orang Banjar. Nah, itu hati-hati Bu. Doa yang baik, walaupun kita ini marah ibarat kayak aduh luar biasa. Mencubit, ya Allah, mau tuh ikan. Padahal mencubitnya. Nah, supaya kita jangan sampai terlontarkan kalimat-kalimat itu. Jadilah anak kita itu doakan menjadi qurrata ayun, penyejuk di mata. Senang kita melihat. Ibu-ibu jangan bangga kalau anak sampean itu dalam ilmu umum matematika 10, bahasa Inggris 10 tapi agama jangan bangga. Kita lebih bangga dia punya akhlak yang baik walaupun ilmunya sedang-sedang aja. Kalau ranking tuh ya, ranking sesuai dengan jumlah di dalam kelas. Kalau di kelas 30, ranking 30. Tapi dia punya akhlak yang baik. Ya bisa juga lah ranking 10. Tapi orang 10 naik. 10 misalnya. Tapi akhlaknya baik. Ketika ibu membuka kamar, yang dibacanya Al-Quran. Ketika malam hari ibu membuka lagi, dia sholat malam. Ya Allah, bahagia pun luar biasa. Al-Quran itulah nantinya yang akan menjadikan orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadilah nanti dia mendoakan orang tuanya. Doa yang paling afdal itu adalah doa anak yang soleh. Mendoakan orang daripada kita minta doakan orang lain itu perantara Bu. Kalau anak itu langsung anak yang soleh. Kalau kita mempunyai anak yang soleh, alhamdulillah luar biasa. Karena anak itu tidak ada istilah mantan. Itu mantan anakku, ada. Kalau itu guruku, ada bersuara mantan guruku. Kalau mantan laki Bang, ada. Mantan bini, ada. Itu mantan orangnya. Mantan laki, mantan bini. Biar Tian tuh tadi sudah berkata 2 laki bini, kita ini bahaya sehidup sama tinggal rampok bahaya. Kecuali matinya sama-sama. Amun mati tuh tak ada hurunang bini. Nah, kalau mata sebelahnya menangis, sebelahnya berpikir sudah. Makanya gue kalau ada harta pakaian-pakaian yang itu dipakai gue, jangan disimpan. Kemudian mati disimpan nyaman nanti tinggal. Jadi di rumah tuh gue ada pakaian-pakaian, itu namanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki apa? Rezeki berbagai macam. Yang pertama adalah rezeki sehat. Ini kita mengumpulkan baju luar biasa, baju A, baju B, baju C, tapi dalam lemari. Pas kita mati, siapa lagi? Urut acak gue sering kesuara tuh lagi. Ibu-ibu ini paling suka menyimpan Tupperware, macam-macam Tupperware di rumah. Apa aja ada, sampai bobokan tangan aja ada Tupperware itu, saking banyaknya besi penuh lemari itu. Tapi kalau digunakan, yang dipakai tadi piring ABC, kecap kayak gitu. Nah, hadiah-hadiahan yang dipakai. Nah, ini samonnya disimpan kayak itu bila ada acara hanya dikeluarkan. Nah, lu kada menyinggung lah. Bila itu terjadi pada diri sampean, pulang ke rumah ini sampean keluarkan nikmati, boy.
jadi biar aja abahnya bingung kan pacar mama jadi mengeluarkan perik-perik tadi panggung dan apa bisa biar aja lu dijadikan kambing hitam ada bapak. Tapi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita karena rezeki itu bu, rezeki itu yang dinikmati. Belum tentu kita nih mau makan ya sudah mau menyuap nih, tapi belum kita nikmati bisa aja yang kita sok nih kubur dipatok oleh ayam, rezeki ayam ya kan bu. Rezeki itu yang kita nikmati, kalau kita nikmati itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita.